Tugas aku adalah aku ditempatkan di yang menciptakan aku adalah Allah. Oke. Setelah terciptanya HP, manusia jadi mudah menghubungi siapapun. Jadi gampang nelpon, jadi gampang WA, jadi gampang SMS. Nah, lama-lama HP-nya juga bisa buat merekam video. Bahkan sekarang kalau lagi teleponan bisa kelihatan mukanya. Apa tuh namanya? Video call. Mak, lagi di mana, Mak? Oh iya nih, emak lagi di tengah lautan misalkan. Wes, Masya Allah. Bisa kelihatan orang tua kita. Lama-lama semakin berkembang. Tapi semakin canggih HP, semakin banyak anak-anak yang mainan HP. Dulu yang bisa punya HP di zaman Kak Yogi kecil itu cuman orang kaya. Ya, dulu nih teman-teman nih, zaman Kak Yogi kecil, kalau ada orang yang megang HP sambil nelpon nih, itu tandanya dia orang kaya. Jadi yang bisa megang HP itu orang kaya. Anak kecil ada yang megang HP? Nggak ada. Zaman kayak Yogi kecil, bocil-bocil panas-panas begini nih, pada main apa? Main gundu. Tahu gundu? Apa? Main kelereng. Ntar bosan main kelereng, udah sorean sedikit, mainan bola. Nanti udah main bola, turun hujan, main banjir-banjiran. Pernah main banjir-banjiran nggak? Main banjir-banjiran ya. Kadang pulang-pulang dijewer sama emaknya. Gitu ya. Nggak taunya emak kita khawatir kita kena setrum. Iya kan? Dulu bahagia teman-teman. Nggak ada yang mainan HP. Ada anak kecil minta HP. Apa kata emaknya? Yang beli HP mah cuma anaknya orang kaya. Udah tenang, mainin bola cepetan. Nggak ada yang main HP. Dulu zaman dulu nih, pokoknya hari-hari itu berlalu bersama teman-teman. Tapi sekarang adik-adik yang saya cintai karena Allah, setiap ada anak udah gedean sedikit, megangnya HP. Apalagi kalau udah remaja sedikit udah jadi kakak-kakak. Semuanya sibuk mainan HP. Sambil jalan pegang, bangun tidur lihat, mau mandi lihat, lagi nongkrong lihat, bangun tidur lihat, lagi tidur lihat. Gimana caranya? Oh gitu ya. Iya, apa-apa sekarang megang HP. Banyak orang lagi jalan, ya, yang dipegang HP, akhirnya kecemplung got. Ya kan? Ada orang lagi mau nyebrang jalan, yang dipegang HP, giliran diklakson baru sadar kalau dia lagi lalai. Itulah zaman sekarang. Maka sekarang Kak Yogi bikin gambar, aku adalah manusia. Allah ciptakan aku buat ibadah, bukan untuk mainan HP. Lomba duduk rapi. Hadiah yang datang pertama, terus nanti yang paling rapi. Oh iya nih, siap. Coba kita lombain dulu rapinya 10 detik. 1. Rapi. 3. Mau digalakin apa mau disayang? Mau digalakin apa dikasih hadiah? Terus 1, 2,
Iya. 3. Yang paling rapi, paling good job. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Duduk rapi, duduk diam. Kompak lagi dong. Duduk diam. Wih, mantap. Siapa yang mau hadiah bilang mau? Kurang kencang. Siapa yang mau hadiah bilang mau? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nih, ya, siapa mau? Udah rapi duduknya sih mau hadiah. Coba jawab dulu nih kalau emang mau ya. Aku tinggalnya di. Tugas aku adalah. Yang nyiptain aku adalah Allah. Nih, tugas. Sayang, kalian kalau sekolah pergi, kata bu guru di sekolah, nah dikasih PR ya, kerjain soal halaman 10. Terus sampai rumah kalian mainan. Sampai datang besok pagi, kalian sekolah ditanya, ayo cepat kumpulkan PR-nya. Kemarin kan aku belum kerjain PR. Aduh, gimana ya? Disuruh maju. Ayo yang kumisan maju ke depan. Wah, maju ke depan. Mana PR-nya? Sambil gemeteran maju. Belum. Sambil gemeteran. Apalagi kalau gurunya sampai keluar asapnya. Belum ngerjain PR. Sampai kecil di celana. Saya lupa belum ngerjain PR. Orang atau anak yang nggak ngerjain PR pasti dihukum. Berdiri di depan kelas, angkat kakinya 1, jewer kupingnya, dihukum. Berdiri sampai nanti pulang sekolah. Itu baru di dunia, teman-teman. Nanti nih kan kita dikasih tugas, yang ngasih tugas kita ibadah Allah. Kalau kita nggak nurut, kan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tuh menciptakan jin untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Ketika Allah sudah ngasih tugas, terus kita udah kerjain tugasnya, dikasih hadiah sama Allah sebuah tempat yang paling nikmat, namanya surga. Enak. Nanti ditanya sama Allah, tapi kalau dia nggak ngerjain tugasnya, nanti dia ditanya sama Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan ditanya sama Allah. Cara nanyanya gimana? Di hadapan manusia, dipanggil orangnya. Orangnya dipanggil, 1, maju ke depan. Kemudian orang-orang yang lain menyaksikan, ditutuplah hijab. Dia berbicara kepada Allah, ditanya sama Allah, ata'rifu dzambaka hada? Manusia, kamu tahu nggak dosamu ini? Bisa bohong apa enggak? Apa kata dia? Iya ya Allah. Ata'rifu dzambaka hada? Apakah kau tahu dosamu ini? Iya ya Allah. Dia nggak bisa berbohong lagi di hadapan Allah. Dia nggak pernah melakukan ibadah, maka dia dapat sebuah tempat
sami'tun nasa yaqulu kaza wa kaza. Aku dengar manusia bilang begini. Dihukum. Ditanya lagi, siapa nabimu? Dia nggak bisa jawab juga. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia nggak bisa juga. Dia merugi karena nggak melaksanakan tugas. Jadi tugas aku adalah kalau ibadah masuk, kalau nggak ibadah masuk. Kalian pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Siapa yang mau masuk surga? Jadi laksanakan tugasnya. Kita kembali lagi. Saat kita ingin serius jalanin tugas kepada Allah, kita digoda sama yang namanya HP. Siapa yang godain kita? Setan. Karena sekarang sudah ada HP, kata setan, bocil, jangan mainan HP, jangan mainan HP. Setan baik dong tuh ya. Bocil, jangan pergi ke kajian. Bocil, jangan pergi sholat. Udah minta HP aja sama emak sonon. Udah nongkrong aja di rumah mainan HP. Akhirnya anak-anak zaman sekarang kalau lagi bosan sedikit minta apa? Minta mama pinjam HP-nya dong mak. Akhirnya main HP. Dia mengalami kerugian yang pertama. Apa kerugian yang pertama? Kehilangan. Nih ruginya ya. Ruginya yang pertama kehilangan waktu. Ya, sayang, kalian dikasih duit 100.000, senang nggak? Siapa yang mau dikasih duit 100.000? Sayang, kalian dikasih hadiah senang apa enggak? Senang. Sayang, kalian dikasih hadiah 2 senang apa enggak? Siapa yang mau? Lomba duduk rapi. Kalian dikasih duit. Aduh neng, tak bener sih lebaran dikasih nih, dikasih 1 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. Siapa yang mau dikasih duit 1 juta? Siapa yang mau dikasih duit 10 juta? 100 juta? 1 miliar? Duit aja cepat. Lomba duduk rapi. Duduk rapinya di mana coba? Tadi garis putihnya yang mana coba? Wah, rugi kalau ngelewatin garis putihnya. Oke. Apa rugi yang pertama? Kehilangan. Teman-teman dikasih duit 100.000, tiba-tiba duitnya hilang. Contoh misalkan, pas kalian nyari-nyari, aduh, tadi duitnya kemana ya? Di kantong gak ada, di mana-mana nggak ada. Rugi atau tidak? Rugi. Ternyata waktu yang Allah kasih buat kita berharga loh. Sampai-sampai Allah bersumpah bahwasanya waktu ini berharga. Ada satu surat yang Allah bersumpah dengan waktu asar. Ada yang tahu apa nama suratnya? Al-Asr. Siapa yang hafal surat Al-Asr? Bunyinya wadduha gimana kalau Al-Asr? Hafal nggak? Hafal, kita coba baca sama-sama ya. Ini siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana
lebih lagi kak? Siapa yang mau? Surat apa tadi yang dibaca? Coba baca sekali lagi yang kompak dari basmalah, siap? Oke, kabarnya terus ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi sabar. Anak soleh, anak soleh, duduk rapi, duduk diam. Aku adalah aku adalah tugasku adalah ibadah. Aku tinggalnya di yang menciptakan aku adalah Allah. Kalau aku ibadahnya rajin, aku dimasukkan ke dalam. Tapi kalau aku males-malesan, tempatnya nanti adalah di neraka. Maka dikasih kali ya. Ada yang mau ke surga gak? Ada yang mau ke neraka gak? Ya, oke. Terus kita dapat ujian dan godaan. Namanya HP. Apa sih ruginya main HP? 1, kehilangan waktu. Padahal waktu kita itu berharga atau tidak? Berharga. Jadi kalau ada waktu, manfaatkan waktunya untuk kebaikan. Wah, ada sensor sebentar ya teman-teman ya. Oke, lomba duduk rapi. Dulu ada seorang sahabat Nabi, kecil, umurnya 6 tahun, sudah ditinggal oleh ayahnya. Umurnya berapa tahun? 6. Ya. Tapi setelah ditinggal ayahnya, anak yang berumur 6 tahun ini nggak pernah menyia-nyiakan waktunya, sayang. Setiap ada kesempatan, anak ini duduk bersama orang-orang dewasa, terus mendengarkan perkataan-perkataan baiknya. Anak ini tinggalnya di kota Madinah. Di mana sayang? Di kota Madinah. Sampai datang di kota Madinah itu seorang guru yang bernama Mus'ab bin Umayyah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umayyah. Apa yang dilakukan sama anak ini? Anak ini kemudian datang kepada Mus'ab bin Umayyah, kemudian duduk dan belajar. Pada saat anak ini berusia kurang dari 11 tahun, datanglah seorang nabi ke kota Madinah. Nabi siapa yang datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira sekali anak ini ketika mendengar bahwasanya Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Anak ini langsung mendekati Nabi dan pamer sama Nabi, bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sudah hafal 16 surat." Dalam riwayat lain disebutkan, "Ya Rasulullah, aku sudah hafal 17 surat." Anak ini terus saja mendengar
13 tahun, usianya berapa? 13 tahun, beliau mendengar orang-orang dewasa mau berangkat perang. Jadi Nabi datang, 2 tahun kemudian terjadi perang. Siapa yang tahu perang apa? Angkat tangannya. Oke, Aisyah. Perang? Oke, perang Badar. Barakallahu fiik. Oke, tebak-tebakannya berhasil ya. Perang apa sayang? Perang Badar. Kalau anak zaman sekarang melihat ada orang mau berangkat perang, dia malah sibuk mainan HP. Di saat orang-orang lagi sibuk, dia malah dibikin. Halo guys, tahu nggak guys? Aku lagi kajian nih guys. Ya, bikin video. Apa-apa bikin video. Lagi ngaji bikin video. Mau makan bikin video. Mau tidur bikin video. Jalan-jalan bikin video. Mobil baru bikin video. Motor baru bikin video. Semuanya bikin video. Anak-anak zaman sekarang, Masya Allah, dikit-dikit konten, dikit-dikit dan bikin video, dikit-dikit mainan HP. Anak kecil ini, kayaknya belum sebutin namanya ya. Anak kecil ini ngelihat orang-orang pada siap berangkat perang. Apa yang terjadi? Anak ini kemudian masuk ke dalam barisan orang, masuk ke dalam barisan orang dewasa bersama teman-teman yang lainnya. Ada 5 atau 6 orang anak-anak yang ikutan masuk ke barisan orang dewasa. Orang dewasanya bawa pedang, bawa senjata. Anak-anak ini gak bawa apa-apa, tapi tetap semangat masuk. Ketika diperiksa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rapihkan, dicek. Kok ada anak-anak? Diapakan anak-anaknya? Diambil, dirayu sama Nabi, kamu belum boleh ikutan perang. Akhirnya anak-anak yang tadi ikutan sambil menangis keluar dari barisan. Perang Badar selesai, mereka tetap sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat. Mereka nggak sibuk seperti anak zaman sekarang yang sibuknya main apa sayang? Main HP. Mereka tetap berlatih. Ada yang berlatih memanah, ada yang berlatih berkuda, ada yang berlatih memegang senjata. Sampai setahun kemudian, anak-anak ini masih punya semangat yang sama. Terjadi lagi perang sayang. Saat itu kaum muslimin sudah siap, jumlahnya ada kurang lebih 1000 orang. Anak-anak ini melihat, tuh, ada yang mau berangkat perang lagi. Ayo cepetan kita ikutan. Akhirnya ikutanlah anak-anak ini. Berarti usianya berapa tahun? 14. Zaman sekarang anak 14 tahun udah bisa megang HP apa belum? Udah, jangankan 14 tahun. Anak umur 3 tahun kadang-kadang dikasih HP. Oke, 14 tahun. Ketika mereka masuk ke dalam barisan, diperiksa lagi sama Rasulullah. Dicek satu persatu. 6 orang dikeluarkan. Ada yang namanya Samurah bin Jundub. Ada lagi sahabat kecil ini. Mau tahu namanya? Namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Kemudian 6 anak ini yang dikeluarkan merengek. Saya mau berangkat perang. Yang satu keluar
keluar menunjukkan keahliannya. Ya Rasulullah, lihat aku bisa memegang senjata. Dia buktikan keahliannya. Akhirnya kata Nabi, kamu boleh ikutan. Yang satu lagi menunjukkan kemampuannya. Ya Rasulullah, aku bukan anak kecil biasa. Aku bisa memegang senjata ya Rasulullah. Dia buktikan di hadapan Nabi. Akhirnya apa kata Nabi? Ayo, kamu boleh ikutan perang. Tersisa 2 orang. Salah satunya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit karena sudah nggak diterima, beliau pakai jurus terakhir. Apa jurusnya? Nah, nangis. Ya pokoknya saya mau ikutan perang. Saya mau membela Islam. Saya pokoknya mau ikutan perang. Tapi boleh atau tidak? Ternyata belum boleh. Baru deh 2 tahun kemudian terjadi perang lagi, namanya perang. Tadi perang Uhud sudah. Setelah perang Uhud 2 tahun berikutnya ada perang. Perang Khandaq. Apa nama lain perang Khandaq? Perang Ahzab. Boleh ikutan atau tidak sekarang? Boleh, karena umurnya sudah lebih dari 15 tahun. Yang kalau ini mau kasih tahu, ini anak ditinggal bapaknya, tapi dari kecil nggak pernah menyia-nyiakan waktunya. Setiap saat waktunya dipakai untuk mendapatkan kemampuan. Maka kayak pesan, daripada teman-teman mainan HP dan kehilangan waktu, enakan kalian manfaatkan. Laki-laki main apa yang kalian senangi? Main bola. Main bola. Digepok, sakit nggak? Sakit, nggak apa. Yang penting tubuhnya jadi kuat. Jangan sekarang ya Allah, gara-gara mainan HP, laki-laki yang harusnya galak, malah jadi gemoy. Malah jadi ada ya Allah yang kadang-kadang pakai pakaian perempuan, laki-laki pakai lipstik, ya, terus HP-nya ditaruh, ya, HP-nya ditaruh, pakai itu, pakai rambut, terus pakai apa namanya, ban, pakai peci, nah, masalah itu, pakai bandel, nanti di depan kamera goyang seperti perempuan, mukanya dibedakin, ya Allah sampai 1 cm itu kayaknya bedaknya ya, 1 meter, bedak pakai lipstik padahal laki-laki. Alhasil zaman sekarang banyak laki-laki yang harusnya jadi anak kuat malah jadi seperti seorang perempuan. Na'udzubillah min zalika. Maka kayak dipesan, kita coba jadi seperti Zaid bin Sabit. Kita memanfaatkan waktu, karena kalau banyak main HP, ruginya kehilangan. Oke, ini rugi yang pertama, kehilangan waktu. Yang kedua, merusak kesehatan, mengganggu kesehatan teman-teman, terutama bagian apa yang sakit? Ya, kalau banyak mainan HP, bagian mana yang sakit? Nih, bagian mata. Sekarang saya dikasih tahu nih, kalau teman-teman mainan HP, ya, teman-teman mainan HP, mata yang harusnya istirahat akhirnya harus bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya. Paham? Nih, mata kita nih harusnya apa sayang? Harusnya istirahat. Kemudian disuruh melihat cahaya dari HP. Alhasil sebagian anak-anak zaman sekarang walaupun masih kecil tapi
sudah sulit untuk melihat sehingga harus pakai apa? Pakai kacamata. Iya. Kadang juga ada anak yang kadang-kadang terlihat matanya selalu berwarna merah. Matanya merah itu serem. Pas diperiksa ke dokter, ditanya, kok ini bisa begini? Iya, ini kebanyakan mainan HP. Dan tahukah kalian biaya untuk mengobati mata yang sakit sangat mahal? Kasihan ibu kita, kasihan ayah kita. Rumah sakit yang mengobati mata harganya mahal. Daripada untuk berobat, lebih baik uangnya untuk yang lain. Misalkan untuk pergi naik haji, untuk pergi umroh, untuk bersedekah. Maka kayak dipesan, dijaga matanya sayang. Kan sayang-sayang, nanti bisa merusak kesehatan, juga bisa mengganggu konsentrasi. Banyak anak sekarang ditanya, iya, kenapa? Dia nggak konsentrasi. Kenapa? Pikirannya selalu ke HP. Coba deh kalian cek, ada orang kalau lagi mainan HP, diajak ngobrol nyambung apa enggak? Enggak kan? Nih ada orang lagi mainan HP, dia lagi WA, lagi mainan game. Ayo kita main yuk. Ayo coba kita mainan. Hah? Tadi ngomong apa? Gitu kan ya? Tadi ngomong apa sih? Nggak dengar. Diulang lagi, baru nyambung. Itu terjadi dari orang dewasa sampai kepada anak kecil. Sayang, sekarang anak-anak kecil usia 3, 4, 5 tahun mau masuk TK, banyak yang gagal. Kenapa kayak gitu? Jadi ketika mereka dites sama gurunya, dites sama ustazahnya buat masuk sekolah TK, banyak yang ditanya tapi enggak bisa. Banyak yang ditanya tapi enggak nyambung, enggak bisa konsentrasi. Kenapa emangnya? Gara-gara kebanyakan mainan HP. Maka Kak Yogi pesan, ruginya main HP yang pertama apa coba? Kehilangan waktu. Yang kedua merusak. Yang ketiga menambah dosa. Siapa yang tahu bisa nyebutin? Emangnya dosa, padahal kan cuma ngeliat doang. Nih, Kak Yogi lihat HP. Kalau begini doang, dosa apa enggak? Dosa. Kalau begini doang, enggak. Terus Kak Yogi buka, seret. Ya, nih Kak Yogi buka. Aslinya Kak Yogi mau baca Al-Quran, ya kan? Asalnya Kak Yogi mau baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran dapat dosa apa dapat pahala? Pas lagi baca bosan, terlihat lambang aplikasi berwarna merah. Apa itu? Apa? YouTube. Kalian, aduh bosan nih, gak ada emak, gak ada orang, buka YouTube begitu buka YouTube, yang pertama kali dilihat iklan. Biasanya iklan-iklan tersebut menampilkan aurat yang gak boleh dilihat sama anak-anak. Dilihat auratnya. Habis itu selesai dari melihat aurat, dia buka mulai. Aslinya mau melihat video yang bermanfaat. Tiba-tiba dia buka video pendek. Apa tuh namanya? Apa? Short. Ya, dia lihat short. Ya, karena yang lebih seru orang zaman sekarang lebih senang ngeliat
shorts daripada video yang panjang, betul? Karena biasanya lebih menarik. Lihat short, udah ngeliat satu short, satu video, set, diatasin lagi. Diapain? Di scroll lagi. Set, wih, keren lagi nih. Pertamanya lucu-lucu, di scroll lagi. Tambah lucu lagi, di scroll lagi, tambah lucu lagi, di scroll lagi. Mulai muncul hal-hal yang berbau dosa. Contoh, ada perempuan yang menampilkan aurat, ada yang pakai celananya pendek lah, ada yang pakai bajunya ketat lah, sehingga matanya dosa. Matanya dosa lagi, orangnya dosa. Sudah seperti itu, dia ngelihat juga ada yang gak boleh didengar sama dia. Apa? Musiknya ada, misalkan ada dangdutannya, ada lagu-lagu yang viralnya, didengerin lagi sama dia. Dosa apa enggak? Dosa lagi. Akhirnya buka HP, bukannya nambah pahala, tapi malah nambah dosa. Maka pesan Kak Yogi, satu, boleh mainan HP, tapi ada batasannya. Kalau diizinkan, paham? Kalau tidak diizinkan, kata emak kita, nggak boleh. Pokoknya hari ini dan seterusnya nggak boleh main HP dulu. Apa tugas kita? Nurut. Oh iya ma, insya Allah aku nggak pegang HP. Kalau nggak pegang HP terus ngapain Kak Yogi? Bosan. Begitu kan biasanya ya. Kalau bosan, cari teman, ajak mereka main. Dulu Kak Yogi sama seperti kalian. Kalau lagi bosanin, ambil bola, cetek, manggilin teman satu-satu. Oh main yuk, kumpul 2, jalan lagi, manggil teman lagi, kumpul 3, jalan lagi, kumpul 4. Nanti panggil, lama-lama banyak bisa mainan. Ini lebih menyenangkan dan tidak menambah dosa insya Allah. Pesan Kak Yogi, sayang, jangan sia-siakan diri kalian. Nih, aku siapa? Aku manusia. Aku diciptakan oleh siapa? Aku Allah. Aku dapat tugas, apa namanya? Aku tinggalnya di planet. Yang menciptakan aku adalah, kalau aku ibadah dapat tempat baik namanya. Tapi kalau aku nggak taat, aku dapat tempat buruk namanya. Sekarang aku dapat godaan suatu benda yang terbaru namanya. Banyak ruginya atau banyak untungnya buat anak-anak? Banyak ruginya. Apa saja sih ruginya? 1, kehilangan waktu. Yang kedua, merusak kesehatan. Yang ketiga, menambah dosa. Waktu kita mahal apa enggak? Buktinya ada satu surat, Allah bersumpah demi waktu, namanya surat apa? Surat Al-Asr. Siapa yang hafal surat Al-Asr? Udah ya, hafal surat Al-Asr. Kemudian ada satu sahabat yang dari kecil memanfaatkan waktunya, pengen ikutan perang sampai nangis-nangis. Siapa nama sahabatnya? Zaid bin Sabit. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Duduk rapi. Hadiahnya sudah dibagi semua? Belum? Apakah mau dibagikan? Mau? Sebelum Kak Yogi bagikan, Kak Yogi mau kasih yang datang pertama. Pertama semua. Baik. Siapa yang ngerasa datang pertama? Iya beneran, datang pertama semua nih. Dulu dong. Nih yang datang pertama Kak Yogi sebutin. Namanya Aisyah titik. Berarti Aisyah siapa? Aisyah Aisyah siapa namanya? A. Di sini tertulis H. Oke, benar tapi Aisyah ya. Oke, Aisyah
Aisyah satu. Enak bener ya, masya Allah. Maju Aisyah ke depan. Wih, rezeki ya sayang ya nih. Kayak mau kasih contoh, rezeki itu datangnya dari siapa? Allah. Yang penting kita berusaha sayang. Duduk di depan, datang pertama. Terus Ismail mana Ismail? Iya Ismail. Yaudah deh maju ke depan Ismail. Yang ketiga ada Abbas. Oh masya Allah, pantesan. Ya udah maju ke depan. Ya, terus lagi mau tanya nih, yang datang dari planet yang paling jauh. Lah, ini mah planet Meruya. Ayo, selain planet di luar planet Meruya. Hah? Baik, kakak dari mana? Dari Kosambi. Oke, masih dekat. Kakak dari mana? Kampung Baru sini ya. Kampung Baru, ya, Kampung Baru sini. Oke, mana lagi? Kamu dari mana? Dari Kedoya. Dari Kedoya sono. Kedoya masih ini. Ayo masih dekat. Ini Jabar semua ini. Ya, kakak dari mana sayangku? Kebanjeruk. Oke, kakak dari mana? Ciledug. Ya, sama Ciledug. Oke, kakak dari mana sayang? Dede. Oh, dari Pamulang. Satu dari Pamulang. Oke, ada lagi yang lebih jauh. Beliau Pasar Minggu. Oke, kakak dari mana sayangku? Dari mana? Oke, dari sini. Kakak dari mana? Dari Karangmulia. Oke, kakak dari mana yang baju coklat? Dari mana? Jakartanya mana? Kan ini juga Jakarta. Dari mana? Oh, dari Kebayoran Lama. Baik, Kebayoran Lama masih Jakarta. Ternyata yang terpilih terjauh Pamulang. Ya, karena Pamulang dari sini sangat jauh ya. Satu dari Ikhwan. Mana tadi dari Pamulang? Mana? Pada Pondok Labu? Mana? Dari Pondok Labu. Pamulang Pondok Labu ya 11-12 lah insya Allah ya. Sudah kepilih tadi dari Pamulang. Satu dari Akhwat. Satu tadi dari Kebayoran Lama, Ciledug. Ada lagi yang lebih jauh lagi? Kalau nggak ada berarti dua-duanya untuk Ikhwan nggak apa-apa ya. Nah, nggak ada lagi? Nggak ada ya. Berarti untuk teman yang dari Pamulang sama dari Pondok Labu, karena medannya susah ya, untuk bisa ke sini itu butuh perjuangan. Boleh ke depan yang dari Pamulang sama Pondok Labu. Boleh sini Dede, ganteng. Sini Salim. Oke, kakaknya boleh ke sini juga. Oke. Udah nih, planet Pondok Labu, planet mana lagi tadi? Planet Pamulang ya. Dan teman-temannya masya Allah ya. Oke, sini sayang, ke depan sini sayang. Bisa dibantu mungkin sama kakak-kakak. Izin kakak, permisi kakak. Wis masya Allah ya, luar biasa. Udah begitu aja, suruh maju ke depan doang ya. Baik teman-teman, gimana kalau mainan HP banyak ruginya atau banyak untungnya? Banyak ruginya. Tapi kalau kepepet boleh apa enggak? Boleh, tapi ada batasannya dan juga wajib diawasi sama orang. Bagaimana dengan mainan game? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kayak pesan main game, baik itu game online ataupun game offline di HP, semuanya tidak baik untuk kalian. Dan Kak Yogi berdoa kepada Allah semoga adik-adik di sini tidak tergoda sama yang namanya game. Fokuskan diri kalian untuk belajar biar jadi anak pintar ya. Sebentar kayak dikasih dulu nih. Ada kakak. Oke, Neng, boleh diambil Neng. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, kakak yang dari jauh dulu tadi. Kakak yang dari jauh dulu. Mana tadi kakak yang dari Pamulang? Pondok Labu ya. Oke, Pondok Labu, Pamulang. Terus kayak diambilin dulu. Panitianya baik banget ya, dikasih hadiah. Sayangku
hamil. Oke, ada lagi yang belum? Mau dikasih emang? Oh, oke, boleh duduk lagi sayang semuanya. Makasih banyak sudah datang. Kakak hati-hati. Saya mohon dibantu ya. Permisi. Bawa duduk lagi. Coba ada yang gambar di bukunya seperti kayak gini nggak? Ada. Aku adalah, tugasku adalah, aku diciptakan oleh, aku ditempatkan di planet. Kalau aku taat, aku dapat. Kalau aku nggak taat, aku dapat ujian hari ini. Namanya satu benda yang disebut, ada manfaatnya nggak sih? Ada, tapi banyak juga kerugiannya. Siapa yang bisa nyebutin kerugian memegang HP berlebihan? Saya. Satu, kehilangan waktu. Satu, sebentar ya. Dua, apa? Sudah, merusak kesehatan. Oke, kakak yang berwarna hitam. Ya, tiga. Menambah dosa. Pinter benar ya. Satu, mana tadi? Dua, tiga. Yang pertama kehilangan, yang ketiga yang kedua merusak kesehatan, yang ketiga menambah dosanya terus mengalir sayang. Maka hati-hati jangan sampai berlebihan ya. Oke, tadi kakaknya dua, satu lagi Ikhwan. Mana yang laki-laki tadi? Oke, terima kasih. Ya, bersyukur ya. Bilang sama panitia nanti jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Oke, kakak boleh diambil nanti hadiahnya ke sini. Oke, kayak gini bisa. Oke, kakak mau jajan nggak apa-apa. Nah, oke, tadi mau tanya, ada yang mencatat atau tidak? Ada yang mencatat kajiannya? Boleh diangkat catatannya. Ya, oke. Seperti biasa, mohon diangkat dan Kayogi akan keliling untuk melihat teman-teman yang mempunyai catatan. Harus merem. Ya, yang punya catatan. Oke, punya catatan. Oke, yang mencatat merem. Yang mencatat merem. Oke, yang mencatat merem. Oke, bentar, kita lihat lagi. 1, 2, merem. Oke, permisi saya, maaf ya. Oke, berarti boleh diturunin lagi. Nanti teman-teman kayaknya dapat hadiah lagi deh, masya Allah. Mau diambil nggak? Mau ya. Dan pesan Kayogi, main HP pada asalnya hukumnya halal alias boleh. Tapi kita kajian hari ini untuk menjaga diri kita agar tidak rusak gara-gara HP. Jadilah anak baik, jadilah anak yang berakhlak mulia. Semoga Allah jaga kita semuanya dari kejelekan-kejelekan, apa-apa yang mengincar kita dan menjauhkan kita dari keburukan-keburukan yang tidak layak dipandang oleh mata. Barakallahu fiik. Mau pulang nggak? Pulang tak sore aja lah ya. Tidur dulu ya di sini yuk. Nggak mau? Siapa yang mau pulang? Masya Allah, ya udah deh. Teman-teman silakan istirahat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang boleh pulang. Oh ya, sebelum pulang ya. Ya, siap. Sebelum pulang kita mau bersih-bersih dulu ya. Kayak minta kita operasi semut dulu. Perhatikan karpet masjidnya, apakah ada sampah atau tidak. Pastikan barang-barang dan benda-benda milik kalian tidak ada yang tertinggal. Oke, nanti bisa ditukar dengan hadiahnya insya Allah. Udah belum? Udah bersih belum masjidnya? Udah ya. Soalnya ini kan rumahnya siapa sih teman-teman? Rumahnya Allah. Kita harus taat sama Allah, kita jaga. Oke. Baik. Sekarang yang laki-laki dari posisi seperti ini rubah menjadi seperti ini. Hak. Ya, menghadap ke arah sana. Dalam posisi duduk agar tidak dorong-dorongan. Oke. Buka jalan dulu. Ya, sip. Yang perempuan jalannya sama ya? Oh, perempuan ke sana. Mungkin minta tolong ibunya bisa keluar dulu. Umi bisa keluar dulu. Biar teman-teman yang perempuan bisa menghadap ke arah sana ya. Oke, sekarang teman-teman yang perempuan menghadap ke arah pintu sana duduknya. Cukup putar badan aja sayang. Cukup putar badannya saja. Tetap mengantri dan tidak boleh berdesak-desakan. Ya.